Assalamualaikum guys, ketemu lagi bareng Cemong. Cerita cepot ngemong. Hari ini Cepot akan mendongeng apa ya? Itu dia, Timun Mas. Ada yang pernah dengar? Siapkan popcornnya, jagungnya, cemilannya. Duduk manis ya anak-anak. Cepot akan mulai cerita. Pada zaman dahulu kala ada seorang nenek tua yang kesepian sendiri di tengah hutan. Dia berharap ada seorang anak yang menemani si nenek tua itu. Dia berharap, berdoa setiap malam, "Ya Allah, berikanlah hamba keturunan, berikanlah hamba anak, amin." Setiap malam si nenek berdoa, dan pada suatu malam si nenek mendapatkan mimpi. Mimpi didatangi seorang raksasa hijau. Dia memberikan sesuatu di belakang rumahnya. Si nenek bangun paginya penasaran. Pagi-pagi dia ngecek ke belakang rumah. "Hah, apa ini?" Si nenek berharap itu adalah bayi, tapi ternyata hanya bungkusan yang isinya biji mentimun. Tapi dalam mimpi itu si nenek ingat kata raksasa, "Tanamlah nenek biji ini, nanti kamu akan bahagia." Lalu si nenek pun terus mengikuti kata si raksasa. Dia ambil benihnya, dia bawa dan dikubur, ditanam di samping rumah. Si nenek menyiramnya dengan rasa sukacita, bahagia. Setiap hari dikasih pupuk, dikasih minum, dikasih siram air. Sehari, 2 hari, seminggu, tidak terasa sudah 2 bulan. Timun itu sangat besar sekali, besar, sampai si nenek mau mangkuknya pun susah ngangkatnya. Hup, 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 hup. Pas dibuka, isinya ternyata seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Nenek alangkah bahagianya. Ternyata isinya adalah seorang bayi cantik. Ternyata Tuhan mengabulkan doa si nenek. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, akan aku rawat bayi ini sampai dia besar nanti. Sehari 2 hari nenek merawatnya, dikasih makan, dikasih minum. Si bayi tumbuh besar dan sehat. Namanya nenek kasih Timun Mas.
karena si nenek tahu awalnya dari timun dan seperti emas. Tidak terasa umur Timun Mas sudah 7 tahun dan nenek mulai teringat kembali bahwa dulu kala raksasa di mimpi itu sempat bilang, "Hei, nenek, nanti saat umur anak ini 7 tahun, aku akan datang mengambilnya." Si nenek takut, dia takut bakalan kejadian. Hari itu datang juga. Timun Mas akhirnya dikasih tahu oleh nenek, "Nak, kamu harus bisa meloloskan diri dari raksasa hijau yang mau mengambil kamu, memangsamu." Kata Timun Mas, "Siapa memang raksasa ini, Nek? Raksasa ini dulu menitipkan kamu ke nenek, suruh merawat, tapi nenek tidak bisa menyerahkan kamu begitu saja ke raksasa itu. Ini, bawalah senjata yang nenek kasih untuk kamu. Ada terasi, ada jarum, ada garam, dan biji timun. Ayo cepat lari." Timun Mas pun menangis dan bersedih, "Nenek, doakan aku supaya selamat." "Iya, Timun Mas, lari sekarang." Timun Mas pun lari. Tidak lama kemudian datanglah raksasa itu. Duk, 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 duk. Ho, 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 ho. "Mana nenek anak itu?" "Gak ada," kata nenek. "Gak ada, raksasa anak itu sudah pergi." Wah, si raksasa marah. "Awas kau nenek, akan aku cari anak itu sampai dapat." Si raksasa itu mengejar Timun Mas. Dok, 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 dok. Timun Mas mulai kelihatan. "Hei Timun Mas, jangan lari kau, Timun Mas." Timun Mas mulai panik. Dia sudah didekati sama raksasa itu, tapi dia ingat dengan titipan atau bekal yang dibawa oleh nenek. Yang pertama, dia melemparkan biji timun. Dilempar biji timun. Cus! Seketika biji timun itu melilit si raksasa, sehingga badannya terasa berat karena akarnya itu melilit seluruh tubuh dan badan si raksasa. Tetapi karena raksasanya kuat, dia masih bisa lolos. Lari lagi, Timun Mas lari cepat. Raksasa semakin dekat. Yang kedua, Timun Mas melemparkan jarum ke arah si raksasa, dan jarum itu seketika berubah menjadi bambu-bambu yang menahan laju raksasa. Raksasa dengan begitu kuatnya menerobos lagi bambu-bambu itu. Timun Mas kembali berlari. Timun Mas ingat yang ketiga, dia harus melempar garam. Pada saat dilempar garam ke arah raksasa, jadilah lautan yang luas sekali. Raksasa sampai
tenggelam. Dan dia berenang, mencoba berenang dan bisa berenang karena saking kuatnya raksasa itu. Raksasa pun berhasil lolos. Dia berhasil masuk ke daratan lagi dan ngejar. Timun Mas tinggal tersisa satu lagi senjata yang dia pegang, yaitu terasi. Bismillah ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Timun Mas pun melempar terasinya. Dan saat dilempar, terasinya langsung menjadi lautan lumpur yang dalam. Seketika itu juga raksasa langsung tersedot dan tenggelam. Tidak bisa, sekuat tenaga dia mencoba untuk keluar tapi tidak bisa. Raksasa pun tenggelam. Wah, Timun Mas. Akhirnya Timun Mas selamat dan kembali bersama si nenek. Hidup bahagia selamanya. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Seru kan? Jangan lupa tunggu dongeng cemong selanjutnya. Cepot ngomong. Jangan lupa subscribe, like, komen. Makasih, dadah.